Halo, selamat tengah malam buat kalian yang kalau ke kebun binatang Ragunan masuk ke bagian primata atau tidak. Ya, selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gua sih itu kayak wajib gitu loh. Wajib ya? Heeh. Karena kalau zaman kita nih, Beda pas nih. seangkatan nih pas kuliah nih kan. Oh pas kuliah iya. kita pernah mampir ya ke Oh iya, Ragunan iya, ya. iya benar-benar. Itu kita masuk kalau nggak salah biaya masih Rp5.000. Emang Kalau nggak iya? salah, iya. Oh. Masuknya cuma 3.000 kan ke Ragunan? Kayaknya iya. Murah deh. Dulu murah ya, dulu Dulu murah. Cuma berapa ribu gitu. Terus karena kita masuk di weekday. Heeh. Masuk di weekday, primata tuh cuma 5.000 gitu. Oh, ini Kalau lu bayar wajib. lagi ya? Hah? Bayar lagi. Bayar ya? lagi, masuk lagi, beda. Wajib sih, Wajib kayak ya? apa ya? Gua tuh emang demen banget sama binatang. Terus primata tuh kayak yang langka di Eksotik sekitar gitu kita, ya. Iya, apalagi benar-benar. gorila kan. Gorila. Kalau lu? Kan gorila. Lu gorila itu. Oh, iya. Bukan gorila. Ah iya, Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kebun binatang, baru-baru aja kita mendapatkan berita yang menyedihkan ya. Wah, Tapi sorry gue bener-bener. senyum, maksudnya gue sedih sampai Heeh. mau ketawa karena udah kacau banget ini dengan keadaan Ih. Indonesia. Iya, Bayangin, bro. bener deh. Makanan binatang dikorupsi. Iya, jadi Bahkan itu kacau banget. Jadi bukan manusia doang jadi korban, bahkan hewan yang tidak punya salah, nggak punya dosa, dia kena imbas dari korupsi manusia. bahkan gue sempat lihat postingan kayak gini loh, yang horor apa? Lebih horornya itu ketika korban nggak bisa protes. Astaga, benar. Itu Korban miris. nggak bisa protes. Nah, korban nggak bisa protes itu yang kejadian paling mirisnya sih itu. Iya benar, kacau sih. Maksudnya kondisi binatang-binatangnya bro, lu lihat nggak sih? Lihat, Anjing. tinggal tulang sama kulit. Iya, nggak tega banget ngeliatnya gua. Kacau. Sebagai ya gue juga penyayang binatang ya, gue punya kucing gitu kan di rumah. Selalu gue kasih makan, kayak ngebayangin dia nggak makan sehari aja udah itu Iya bener. sedih Kayak gitu apa ya? bayanginnya. Kok bisa kepikiran gitu loh? makanan dikorupsi. Katanya sih yang gue baca korupsinya 2016 sampai sekarang. Wow, udah lama Sampai kacau dong. lagi kan 2016 pas kita masih kuliah. Iya dong. Masih ke kebun binatang. Wah, itu bener-bener lagi momennya tuh emang lagi binatang banget ya. Bener. Gimana sih? Ngomongin lagi binatang banget. Pokoknya Iya, lagi gitu. demen lah Lagi gitu. demen binatang Ah, gitu. Kurus kering, kerontang, gila. kacau banget. Nggak habis Nggak pikir habis gua. pikir. Jadi memang pendidikan Pancasila kayaknya harus ditanamin lagi. Walaupun gua nggak ngalamin sih PMP, tau nggak? PKN. Penanam. Bukan. Oh, yang PMP. zaman sebelum kita ya, Iya, sebelum zaman- gua maksudnya. Beda 1 tahun, guys. Oh, yang iya. Pokoknya kurikulum zaman itu ya, Zaman yang dulu. sebelumnya diganti jadi PKN. Sebelum kita PPKN. Zaman kita kan kurikulumnya KBK. KTSP KTSP dong. Iya, KTSP. KTSP di tahun 2006 ya kalau nggak salah sampai Ah. 2013. Sebelum itu KBK, sebelumnya lagi tuh ada PMP. Dapat Oh. cerita dari nyokap. Kalau dulu tuh ada penanaman moral Pancasila kalau nggak salah tuh PMP. Oh. Gitu. Jadi harusnya berbudi baik. Berbudi luhur, Budi Utomo. budi ya. Dah. Ya, itu pokoknya. Itulah. Jadi pesan buat adik-adik, Hmm. kalau yang mau menjadi pejabat negara, penerus kami, jangan korupsi. Bener banget tuh. Gimana ya? Oh. Oke, agak miris juga nih, gue sempet ngeliat postingan kita tuh udah diajarin korupsi sejak kecil. Contohnya, waktu kita lagi nangis atau lagi apa, pasti kita dikasih permen atau apa yang kita bener. suka. Itu bisa diibaratkan sebagai suap. Oh iya. Sejak kecil. Bener tuh. Itu Jangan contoh nangis salah satunya. ya. Heeh. Pokoknya masalah tantrum-tantrum gitu kita udah, jadi ibaratnya dari kecil tuh kita udah apa ya, untuk mendapatkan sesuatu kita tuh harus Dikasih sesuatu. gitu. Suap menyuap tuh udah diajarin sejak kecil. Sejak kecil. Ya jadi itulah peninggalan Peninggalan kuno. itulah sepenggal keresahan soal Keresahan. korupsi. Iya. Karena kebetulan kita juga kurang kerja nih Oh iya betul. sebagai Nah. batik. Lu ngajar pakai batik? Ajar. Iya bukan itu pertanyaannya deh. Kita masuk aja langsung ke cerita aja deh. Nama saya Robi Irzal. Saya seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Tangerang Selatan.
Dari sekian banyak pengalaman mengajar, ada 2 peristiwa yang hingga hari ini masih membuat bulu kuduk saya berdiri setiap kali mengingatnya. Pengalaman horor pertama terjadi di kampus. Saat itu sekitar pukul 9 pagi, saya sedang mengajar di sebuah kelas yang letaknya di lantai 5. Berdekatan dengan toilet dan sebuah gudang lama yang sudah lama terbengkalai. Sejak awal sebenarnya, suasana kelas terasa berbeda lebih pengap dari biasanya. Meskipun lampu menyala terang. Di tengah perkuliahan, tiba-tiba salah satu mahasiswa saya berteriak. Tubuhnya menegang, lalu ambruk di kursinya. Seketika ia kesurupan, yang membuat suasana berubah mencekam. Dari mulut mahasiswa tersebut terdengar lantunan lagu Pengabdi Setan pelan, fals, dan sangat tidak manusiawi. Isi kelas langsung gaduh. Mahasiswa lain panik, ada yang menangis, ada juga yang berusaha menahan tubuhnya. Jantung saya berdegup kencang. Tanpa banyak pikir panjang, saya memutuskan memindahkan kelas ke ruangan lain yang lebih terang dan terasa hidup. Sementara mahasiswa yang kesurupan ditangani oleh teman-temannya. Saat saya berjalan keluar kelas, kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi. Di telinga kiri saya, sangat jelas terdengar suara nyanyian perempuan melanjutkan lagu Pengabdi Setan yang sama. Padahal di lorong itu tidak ada siapapun. Saya terhenti beberapa detik. Tubuh saya dingin, kaki terasa lemas. Rasa takut langsung menguasai diri saya sepenuhnya. Tanpa menoleh ke belakang, saya kabur. Saya tinggalkan kelas, turun menuju parkiran, naik motor, dan langsung ngebut pulang. Kebetulan hari itu saya hanya mengajar 1 kelas pagi. Saya membubarkan perkuliahan karena takut hal buruk menimpa mahasiswa saya atau diri saya sendiri. Di sepanjang perjalanan pulang, perasaan seolah-olah sesuatu mengikuti saya dari kampus terus menghantui pikiran. Pengalaman horor kedua terjadi pada tahun 2022 saat masa pandemi COVID masih terasa sunyi dan menekan. Waktu itu sekitar pukul 4.30 pagi, saya hendak berangkat sholat subuh ke masjid bersama bapak saya. Saya lebih dulu mengeluarkan motor dan menunggu bapak di luar rumah. Suasana subuh saat itu sangat sepi dan hening, bahkan terasa aneh. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat. Tiba-tiba, di ujung gang rumah saya, terlihat sesuatu seperti kain besar jatuh dari langit. Perlahan kain itu membentuk sosok yang tinggi, besar, dan absurd. Berpakaian putih pula. Anehnya, saat itu saya belum menyadari bahwa yang saya lihat bukan manusia. Tak lama kemudian bapak saya keluar rumah dan langsung naik motor berboncengan dengan saya. Kami berdua sama-sama melihat sosok tersebut, namun karena masih mengantuk, tidak satupun dari kami yang menyadari kejanggalannya. Semakin kami mendekat, wujudnya semakin jelas. Sosok itu sangat tinggi, sekitar 5 meter, tubuhnya besar, dibalut kain putih. Yang paling mengerikan, kepalanya bukan berada di atas bahu, melainkan hanya berupa gumpalan rambut pendek yang terletak di bagian dada. Namun anehnya, pikiran saya masih belum menangkap bahwa itu adalah makhluk gaib. Kami melewati sosok itu begitu saja. Baru setelah jarak kami cukup jauh, saya memberanikan diri bertanya kepada bapak saya. "Pak, bapak lihat tadi?" Bapak saya menjawab, "Iya, bapak juga lihat." Kami saling terdiam. Saat itulah kesadaran menghantam kami bersamaan bahwa yang barusan kami lewati bukanlah manusia. Setelah selesai sholat subuh, kami pulang melewati gang yang sama. Namun sosok itu sudah lenyap. Tidak ada kain, tidak ada bayangan, tidak ada tanda-tanda apapun seolah makhluk itu tidak pernah ada. Namun bayangannya masih melekat jelas di kepala saya hingga hari ini. Sekian pengalaman horor saya, semoga dibacakan. Terima kasih. Wah, anjir, Mas Robi Irzal. Terima kasih atas kiriman ceritanya, Pak dosen. Terima kasih. Wah, ini Dua langsung cerita ya? Iya, 2 cerita dalam 1 cerita.
Oke. Jadi ini nih, menurut gua ya cerita yang pertama itu cukup serem. Bukan cukup sih. Serem dan kalau gua ada di posisi itu juga agak panik sih. Betul. Karena lagu Nah, Pengabdi Setan. Nah, itu dia. Coba kita setel cuplikannya. Di kesunyian malam ini. Karena jadi keinget film yang pertama. Iya, benar. Yang neneknya ya. Nenek apa ibunya? Ibu Neneknya dong, ya? ibu. Ibu ya? Nenek saya. Ibu. Oh ibu yang udah nggak bisa bergerak kayak lumpuh ya. Yang trining. Megang lonceng. Terus Betul. radionya rusak sama si anak laki-lakinya di play, tapi malah ngeplay lagu ini. Oh, lu inget gitu. Gue gak inget sama sekali. Ingat. Gue inget. Iya, inget dikit doang sih. Iya, ingat. Oh, radio rusak tuh sorry itu film kedua. Radio pertama Iya. nggak rusak. Tapi ngeplay itu, padahal lagi acara yang kayak berita-berita itu kalau nggak salah itu. Dengan sutradara John Simon. Serem banget. Jadi makanya kalau di posisi si Mas Robi ini, Pak Robi, Pak dosen, Pak dosen, di suasana kelas pagi tiba-tiba dia ngeplay itu, ya horor serem sih. sih. Karena orang kalau ngiseng buat apa Iya, benar. di Benar. kampus gitu, ngeplay itu buat apa gitu. Tapi ada yang gue pertanyakan nih. Apa tuh? Gimana reaksi mahasiswa setelah Bapak Robi ini memutuskan untuk kabur gitu? Iya. Kan kayak posisi gue sebagai mahasiswa nih, teman gue Iya. kesurupan, gue pasti kayak, lah dosen gue kabur gitu Iya, loh. benar. Nah itu dia. Iya kan? Kerasukannya sambil Nyanyi lagu nyanyi itu, lanjutin makanya. lagu tadi. Jujur. Itu kayak janggal. takut, cuma ya itu pertanyaan gue. Iya. Mahasiswa Bapak pada gimana setelah itu? Betul. Karena kan yang nanganin teman yang kesurupan itu kan si mahasiswa kan, Iya. ternyata. Cerita kedua nih yang cukup epic sih. Cerita kedua epic. Kenapa? Karena ini yang dibalut sama kain putih ya. Kainnya. Dia tuh dari jatuh dulu tuh kayak Nah, dari jatuh dulu Mr. dari Bean. atas. Iya, oke. Jatuh tuh terus lama-lama tuh kayak Nah, gini. menyumbul gitu ya. Bumbul. Berarti kainnya tuh di atasnya gitu ya. Kayak gini gitu ya. Iya Kayak gitu ya? Heeh. Nah, terus anehnya kepalanya ini. Nah, itu kepalanya maksud gua. bukan di atas bahu, tapi di dada dan rambut. Jadi ini kayak potong rata begitu bahunya ya. Nah, Dan tingginya itu juga bener 5 meter. 5 meter bro, bayangin. Buat yang nggak kebayang 5 meter ya udah satu orang dewasa misalkan 170 lah kali 3. Iya, Jadi ada bener. 3 orang dewasa numpuk. Bener 17 kali 3 51. Sekitar segitu 3 orang dewasa yang ditumpuk ke atas. Betul. Dan ini juga pertanyaan nih. Apa tuh? Itu apakah kepala atau bulu dada? Iya juga ya. Bisa jadi emang sebenarnya bukan ini hantu yang kepalanya di dada, tapi hantunya tidak punya kepala dan yang dilihat bulu dada. Bulu dadanya lebat gitu. yang dilihat bulu dada gitu ya. Itu benar juga nih. Tolong Mas Robi komen Pak dosen. Kalau emang pas di saat kejadian gue juga bakal begitu sih. Iya. Dan ini bisa tervalidasi ya karena nggak sendiri. Benar. Nah, Iya, Bapak juga lihat. ya, aduh itu bener-bener deh. Iya, karena minimal tuh ya 2 orang. Kalau ngeliat yang sama berarti tervalidasi bahwa kita tidak halusinasi. Benar. Jadi bubur. Bukan. Gitu. Oke, jadi itu dia sepenggal cerita dari Bapak dosen Robi Yirzal. Ya. Buat yang kenal beliau, terserah mau ngomong apa enggak di komen, Oh, terserah deh. Atau diam-diam aja juga boleh. Atau buat mahasiswa yang saat itu diajar sama beliau, komen deh Komen. gimana perasaan kalian. Iya. Apakah ikut kesel karena ditinggal Pak dosennya? Udah kan Pak dosen kayak Allah la ilaha illallah. Wow, iya. Kata dosen atau wala naon. Itu Pak dosen bukan Pak Ustadz. Dosen agama Islam. bisa. Oh, tapi mohon maaf Pak Robi ya kalau kita agak bawa bercanda gini ya. Iya. Biar nggak takut-takut banget. Benar. Jujur aja yang Pengabdi Setan emang takut banget sih gue. Takut. Oke, sekian. Buat para penunggu alam yang ingin mengirim cerita seperti Bapak Robi, bisa kirim ke DM kita di CTM berbagi cerita Iya, betul. atau kalau yang bang, gue punya video penampakan loh. Bener. Kirimnya kemana ya? Ke Lewat WA. email ya. Bukan, Oh, enggak ya? bukan WA juga. Email aja, nggak apa-apa. Email. Ini kalau mau yang panjang dan ada bukti-bukti apa Bener. gitu, kalian bisa email ke ctmberbagicerita@gmail.com. Betul. So, jangan lupa like, comment, Dan subscribe. Ngomong-ngomong soal subscribe,
Kalian itu nonton doang. Iya. Please. Iya, 80%. Di subscribe Nggak, dong. subscribe dong. Iya, biar kita nggak lebih ketinggalan. semangat. Iya, biar lebih semangat bener sih. Tapi terima kasih buat para penunggu malam yang udah mendengarkan sampai habis. Bener. Selamat tengah malam. Bye-bye. Oke. Itu Bukan, itu Rocketman. Bukan deh. bukan Inian Conjuring Conjuring. yang manusia merah. Jadi ini nih, menurut gua ya cerita yang pertama itu lala. Mulai. Udah malam nih. Kalau udah malam memang suka begitu.